Semua anak membutuhkan doa kita, seperti yang diminta oleh orang tua untuk bayi dan anak-anak mereka. Meskipun bayi mungkin tidak dalam keadaan berdosa, pada waktunya akan segera berdosa. Apalagi di zaman sekarang ini, di mana anak-anak dibombardir dengan begitu banyak kejahatan. Shalom, sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-56 di dalam serial pembahasan Kitab Injil Markus dengan tema Yesus memberkati anak kecil. Hari ini kita akan baca firman Tuhan dari Markus pasal 10 ayat 13 sampai ayat 16. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Kemudian ada beberapa orang yang membawa anak-anak mereka kepada Yesus supaya dia menjamah anak-anak itu dan memberkati mereka. Tetapi murid-muridnya melarang orang-orang itu dengan keras. Tetapi waktu Yesus melihat hal itu, dia marah dan berkata kepada murid-muridnya, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan melarang mereka. Karena orang-orang yang seperti mereka lah yang menjadi warga kerajaan Allah. Apa yang aku katakan ini benar. Kamu harus dengan rendah hati menerima kewargaan dalam kerajaan Allah seperti seorang anak menerima sesuatu dari orang tuanya. Kalau tidak, kamu tidak akan masuk ke dalamnya." Sesudah berkata seperti itu, Yesus memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya pada mereka dan memberkati mereka. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Markus 10 ayat 13 sampai ayat 16. Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan, Yesus baru saja menyelesaikan ajarannya tentang kekudusan pernikahan sebagai lembaga yang didirikan oleh Allah, sebagai ikatan yang tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ketika orang tua membawa anak kecil mereka untuk dijamah oleh Yesus, untuk meletakkan tangannya di atas mereka dan berdoa bagi anak-anak itu, hal itu dimulai dengan rasa frustrasi dan kemarahan, tetapi diakhiri dengan pelajaran yang berharga tentang pemuridan dan adegan menjamah dari Tuhan Yesus yang memeluk dan memberkati anak-anak kecil. Mari kita mulai dengan memperhatikan yang pertama, narasi. Orang tua membawa anak-anak mereka. Bentuk kata kerja menunjukkan ketekunan orang tua yang terus membawa anak-anak mereka kepada Yesus. Markus menggunakan kata paidia yang bisa berarti anak-anak sampai 12 tahun, sedangkan Lukas menggunakan kata brephos yang menunjukkan seorang bayi. Markus kemudian mengatakan Yesus mengangkat mereka ke dalam pelukannya. Ini seperti adalah seorang anak kecil ya, seperti bayi yang muda digendong dan kemudian dipeluk. Orang tua sangat ingin Yesus menjamah dan berdoa untuk bayi mereka. Para murid menegur para orang tua. Murid-murid menegur mereka yang membawa anak-anak mereka kepada Yesus. Kemungkinan para murid ini berpikir bahwa Yesus terlalu penting untuk diganggu. Itu bayi terlalu kecil untuk dibawa kepada Yesus. Para murid sekali lagi menunjukkan semangat yang salah, seperti yang biasa kita semua lakukan. Yesus membuka pikiran para murid-muridnya. Ketika Yesus melihat apa yang para muridnya lakukan, Yesus menjadi marah. Bayi-bayi itu diizinkan untuk dibawa. Karena itulah
Seperti itulah jiwa seperti bayi dan anak-anak kecil, seperti itulah kerajaan Tuhan atau kerajaan surga. Faktanya, seseorang harus menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil. Yesus marah kepada murid-muridnya, tetapi dia menggunakan kesempatan itu untuk mengajar mereka. Yesus memberkati bayi dan anak-anak. Dia pertama-tama mengangkat mereka ke dalam pelukannya, meletakkan tangannya ke atas mereka. Dia kemudian memberkati mereka. Yesus mendoakan mereka. Saat sibuk di dalam pelayanannya, Yesus meluangkan waktu untuk berdoa bagi bayi dan anak-anak kecil. Adegan Yesus memberkati anak-anak kecil itu sangat menyentuh. Penerapan apa yang dapat kita tarik dari episode pelayanan Yesus seperti ini? Yang kedua, kita belajar tentang aplikasi berdasarkan eksegesis, menerima kerajaan Allah. Yesus menggunakan anak-anak untuk mengajarkan kualitas yang diperlukan untuk memasuki kerajaan Allah. Kebajikan kesederhanaan seperti anak kecil yang dapat dipercaya, anak kecil yang rendah hati. Untuk menerima kerajaan Allah, kita harus miskin dalam roh dan lemah lembut. Menerima anak, Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada anak-anak, kesediaan untuk meluangkan waktu bagi mereka. Murid-muridnya harus menunjukkan kepedulian yang sama untuk anak-anak kecil. Apakah kita bersedia untuk menyediakan waktu bagi anak-anak? Jadilah peran model yang baik. Berdoa untuk anak-anak. Semua anak membutuhkan doa kita, seperti yang diminta oleh orang tua untuk bayi dan anak-anak mereka. Meskipun bayi mungkin tidak dalam keadaan berdosa, pada waktunya akan segera berdosa. Apalagi di zaman sekarang ini, di mana anak-anak dibombardir dengan begitu banyak kejahatan, orang lain mungkin membaca Alkitab. Marilah kita membaca apa yang Tuhan maksudkan. Sebagai kesimpulan, sudahkah kita mencamkan pelajaran yang Yesus maksudkan bagi murid-muridnya untuk menerima kerajaan Allah dengan kepercayaan dan kerendahan hati seperti anak kecil, untuk menunjukkan penghargaan dan cinta untuk anak kecil, untuk mendoakan mereka dan orang tua mereka? Semoga kita menjadi murid Kristus tidak pernah terlalu sibuk untuk meluangkan waktu bagi anak-anak yang paling kecil, untuk belajar dari mereka tentang bagaimana kita seharusnya berada dalam kerajaan Allah, untuk mendoakan mereka, untuk mendorong mereka baik dalam perkataan maupun perbuatan. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan melarang mereka, karena orang-orang yang seperti mereka lah yang menjadi warga kerajaan Allah. Markus 10 ayat 14. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya setiap diri kita meluangkan waktu dan berdoa untuk anak-anak kecil yang ada di sekitar kita, sehingga sesibuk apapun kita tetap belajar dari Tuhan Yesus yang memberkati anak-anak kecil. Kiranya hidup kita penuh warna dan penuh dengan sukacita, sebagaimana kesederhanaan dan kepolosan anak-anak kecil menggambarkan tentang watak ataupun karakter orang yang ada di dalam kerajaan surga. Demikianlah kita juga dapat belajar dari anak-anak kecil yang ada di sekitar kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.